Namaku Dion. Waktu kejadian ini berlangsung, aku masih kuliah semester akhir di Solo. Aku punya 4 teman dekat yang sudah kenal sejak masa ospek. Didi, Heru, Rio, dan Santo. Kami berlima satu angkatan, satu jurusan, dan kebetulan punya hobi yang sama, panjat tebing. Hampir setiap liburan semester, kami selalu mencari tebing baru untuk didaki. Kadang di sekitar Jawa Tengah, kadang sampai keluar kota. Bukan tebing ekstrim atau berbahaya. Kami bukan atlet profesional, tapi kami memang senang olahraga itu dan sudah cukup berpengalaman untuk mendaki tebing dengan tingkat kesulitan menengah. Nah, ide liburan kali ini datang dari Didi. Suatu siang waktu kami berlima lagi nongkrong di warung kopi dekat kampus, Didi tiba-tiba cerita soal mantan tukang kebun keluarganya. Namanya Mang Samin. Sudah beberapa tahun terakhir Mang Samin pindah ke kampung halamannya di pesisir pantai selatan Jawa. Nama desanya Desa Rejo. Katanya di sana ada tebing batu di dekat pantai. Masih alami, belum banyak yang tahu, kata Didi sambil menyeruput kopinya. Heru yang dari tadi asik main ponsel langsung mendongak. Tebing di pinggir pantai? Serius? Iya, Mang Samin bilang pemandangannya bagus. Desanya juga masih asri, belum banyak pendatang. Tidak perlu waktu lama untuk kami sepakat. Dalam satu kali obrolan itu, rencana sudah terbentuk. Kami akan berangkat akhir pekan depan, menginap beberapa hari di rumah Mang Samin dan mendaki tebing itu. Didi menghubungi Mang Samin malam harinya. Mang Samin menyambut dengan senang dan mempersilahkan kami datang kapan saja. Hari keberangkatan tiba, kami berangkat pagi-pagi dari Solo menggunakan mobil Rio, satu-satunya dari kami yang punya kendaraan sendiri. Perjalanan diperkirakan sekitar 4 jam. Suasana di dalam mobil sepanjang perjalanan sangat ramai. Heru yang paling bawel. Dari mulai nyalain lagu keras-keras sampai cerita ngalor ngidul soal pengalamannya mendaki tebing di tempat lain. Santo sesekali menimpali. Rio fokus nyetir sambil sesekali ikut tertawa, dan Didi duduk di depan sambil pegang peta untuk memandu jalan. Aku sendiri duduk di belakang. Di antara Heru dan Santo menikmati perjalanan sambil sesekali memandang keluar jendela. Pemandangan berubah perlahan dari jalan kota yang ramai lalu duduk di jalan kabupaten yang lebih lengang. Kemudian semakin ke selatan, jalanan semakin kecil dan sepi. Hamparan sawah mulai menggantikan deretan ruko. Pohon-pohon besar di kanan kiri jalan semakin rapat. Sesekali kami melewati perkampungan kecil. Ada warung buka, ada anak-anak bermain di halaman, ada bapak-bapak yang duduk di teras. Masih normal. Tapi semakin mendekati Desa Rejo, semua itu perlahan menghilang. Tidak ada lagi warung buka, tidak ada lagi suara motor lewat. Bahkan anak-anak yang tadi masih terlihat bermain di kampung sebelumnya, di sini tidak ada satupun. Rio memperlambat laju mobil karena jalannya semakin sempit. Kami semua diam hampir bersamaan, bukan karena ada yang menyuruh, tapi karena suasananya sendiri yang membuat obrolan kami terhenti begitu saja. Di luar jendela, rumah-rumah penduduk terlihat berdiri rapi. Pintunya tertutup semua, tidak ada tanda-tanda penghuni yang sedang beraktivitas di luar. Ini sudah masuk Desa Rejo? Tanya Rio pelan. Didi mengangguk sambil melihat layar ponselnya. Iya, sudah masuk. Tidak ada yang menjawab lagi setelah itu. Mobil Rio masih berjalan pelan. Jalanan di dalam desa itu sempit, hanya cukup untuk satu mobil dan di kanan kirinya berdiri pagar-pagar rumah penduduk yang semuanya tertutup rapat. Heru yang tadi sempat ikut diam tidak tahan lama-lama dalam suasana sunyi. Dia menggeser posisi duduknya dan mulai celingukan keluar jendela. Tapi desanya lumayan juga ya, bersih, asri. Siapa tahu ada kembang desanya yang lagi jalan-jalan sore, katanya sambil nyengir. Santo mendengus pelan. Sore dari mana, Her? Ini baru jam 2 siang. Ya kan bisa jalan-jalan siang juga, namanya juga desa, bebas. Heru berhenti bicara. Bukan karena ada yang menyela, tapi karena di saat yang hampir bersamaan kami semua melihat hal yang sama di pinggir jalan, sekitar 20 meter di depan mobil. Seorang nenek berdiri di tepi jalan. Tubuhnya kecil dan kurus, rambutnya putih, pakaiannya sederhana. Dia berdiri tegak menghadap ke arah jalan, tepat di sisi kiri, seperti orang yang sedang menunggu sesuatu lewat. Yang membuat kami semua terdiam adalah yang ada di tangannya. Nenek itu memegang senter, dan senter itu menyala. Di siang hari, jam 2 siang, di bawah matahari yang terik. Rio otomatis mengangkat kaki dari pedal gas. Mobil melambat lebih jauh.
Kami semua memperhatikan nenek itu dari balik kaca. Tidak ada yang berani berkomentar dulu. Nenek itu tidak bergerak, tidak melambai, tidak menunjuk kemana-mana. Dia hanya berdiri di sana memegang senter yang menyala, menatap ke arah jalan di depannya. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi marah atau takut. Biasa saja, tapi justru itu yang terasa janggal. Seseorang berdiri sendirian di pinggir jalan desa yang sepi dengan senter menyala di siang bolong dan ekspresinya setenang orang yang sedang menunggu angkutan umum. Didik yang duduk di depan langsung berbicara pelan tanpa menoleh ke belakang. Jangan ada yang komentar apa-apa. Kita tidak tahu ada di sini. Tidak ada yang menjawab, kami semua mengerti maksudnya. Rio mengemudikan mobil melewati nenek itu dengan kecepatan rendah. Saat mobil sejajar dengannya, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arahnya. Dari jendela samping, nenek itu tidak menoleh ke arah mobil kami sama sekali. Pandangannya tetap lurus ke depan, ke arah jalan yang memanjang ke dalam desa. Mobil terus melaju, tidak ada yang bicara sampai nenek itu hilang dari kaca spion belakang. Beberapa menit kemudian, Didik mengarahkan Rio untuk belok ke kanan, masuk ke jalan tanah yang lebih sempit, dan berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan halaman yang cukup luas. Ada pohon pisang di sudut halaman dan beberapa pot tanaman di teras. Belum sempat Rio mematikan mesin, pintu rumah sudah terbuka. Seorang lelaki parubaya bergegas keluar dengan senyum lebar di wajahnya, Mang Samin. Mas Didik, akhirnya datang juga, ayo masuk-masuk. Serunya sambil melambai ke arah kami semua. Kami turun dari mobil dan menyalami Mang Samin satu persatu. Dari luar sambutannya terasa hangat dan wajar, seperti tuan rumah yang memang sudah lama menunggu tamunya datang. Tapi waktu aku berjabat tangan dengannya dan melihat wajahnya dari dekat, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya cocok dengan senyum yang dia tampilkan. Matanya tidak ikut santai. Ada sesuatu di sana, seperti orang yang sedang berusaha terlihat tenang di depan tamu, padahal pikirannya sedang tidak tenang. Aku tidak bilang apa-apa, mungkin aku yang terlalu banyak berpikir. Tapi perasaan itu tidak langsung hilang setelah kami masuk ke dalam rumah. Rumah Mang Samin sederhana tapi bersih dan rapi. Begitu masuk, kami langsung diarahkan ke ruang tamu yang cukup luas untuk kami berlima duduk. Ada 2 kursi panjang dari kayu dan sebuah meja di tengah. Di sudut ruangan ada lemari kaca berisi beberapa foto keluarga dan perlengkapan kecil lainnya. Istri Mang Samin yang biasa dipanggil BAM keluar dari dapur membawa nampan berisi air putih dan pisang rebus. Senyumnya ramah, tapi tangannya terlihat sedikit gemetar waktu meletakkan nampan di meja. Kami ngobrol sebentar. Mang Samin menanyakan kabar keluarga Didik, perjalanan kami dan beberapa hal ringan lainnya. Semuanya terasa normal di permukaan. Tapi sesekali aku menangkap Mang Samin dan BAM saling melemparkan pandang. Bukan pandangan biasa antara suami istri, tapi seperti 2 orang yang sedang menyepakati sesuatu tanpa kata-kata. Belum sampai setengah jam duduk, Heru sudah tidak betah di dalam. Mang, aku mau jalan-jalan dulu ya, lihat-lihat desanya sebentar, sore gini enak kayaknya. Reaksi Mang Samin langsung berubah. Senyumnya hilang seketika, digantikan ekspresi yang sulit aku definisikan, antara khawatir dan panik. Jangan dulu mas, di dalam saja dulu, nanti saja kalau sudah mandi dan istirahat, kata Mang Samin cepat. Ah bentar aja kok Mang, 15 menit. Mas Heru, suara Mang Samin kali ini lebih tegas, memotong kalimat Heru di tengah jalan. Di dalam dulu ya, tolong. Heru menoleh ke arahku lalu ke Didik. Didik menggeleng pelan, isyarat agar Heru tidak memaksa. Heru akhirnya duduk kembali dengan muka cemberut, tapi tidak protes lagi. BAM yang dari tadi berdiri di dekat pintu dapur kemudian berjalan ke arahku dan tiba-tiba menggandeng tanganku. Ayo mas, kamarnya sudah siap, istirahat dulu sana. Aku sedikit kaget karena gerakannya tiba-tiba, tapi tidak menoleh. BAM mengantar kami ke 2 kamar di bagian belakang rumah yang sudah disiapkan. Semuanya bersih dan cukup untuk kami berlima bergantian istirahat. Setelah mandi dan rebahan sebentar, aku merasa sedikit lebih segar. Tapi waktu aku keluar dari kamar, BAM sudah berdiri di depan pintu ruang makan dengan ekspresi yang sama seperti tadi. Ramah di mulut, tapi matanya gelisah. Sudah siap makan mas, ayo ke meja. Aku menoleh ke jam dinding di ruang tengah. Jarum pendeknya masih menunjuk angka 6 kurang seperempat, belum maghrib. Heru yang keluar belakangan langsung berkomentar. Loh Mang, ini kan masih sore banget, jam segini sudah makan malam. Iya, makan malam dulu saja, biar nanti malam tidak lapar.
jawab Mang Samin singkat sambil mempersilahkan kami duduk di kursi makan. Tapi ini masih terang di luar. Mas Heru, kali ini BM yang menyela. Suaranya lembut tapi nadanya tidak memberi ruang untuk negosiasi. Makan dulu ya. Heru terdiam, kami semua duduk. Makan malam itu berlangsung dengan sangat kaku. Tidak ada obrolan yang berarti, tidak ada tawa. Mang Samin dan BM makan dengan cepat, sesekali melirik ke arah jendela yang sudah ditutup tirainya sejak kami masuk tadi. Kami berlima mengikuti irama meja makan yang sunyi itu tanpa benar-benar mengerti mengapa. Begitu piring-piring selesai dibersihkan dan BM meletakkan beberapa gelas wedang jahe di meja ruang tengah, Mang Samin menarik kursi dan duduk menghadap kami semua. Mas, ada yang perlu Mamang sampaikan. Tolong didengar baik-baik. Kami semua menoleh ke arah Mang Samin bersamaan. Nada suaranya tadi bukan ada orang yang mau bercerita santai. Ada sesuatu yang berat di sana dan kami semua merasakannya. BM duduk di kursi pojok tidak jauh dari Mang Samin. Tangannya melipat di pangkuan, pandangannya menunduk. Dia tidak ikut bicara tapi jelas dia tahu apa yang akan disampaikan suaminya. Mang Samin menarik nafas pelan, lalu mulai bicara. Sebetulnya, kedatangan mas-mas di sini waktunya kurang tepat. Bukan memang tidak senang, tapi ada sesuatu yang sedang terjadi di desa ini beberapa hari terakhir. Dia berhenti sebentar memilih kata-katanya. Arwah Sarah sedang muncul lagi. Ruangan jadi sunyi seketika. Heru yang biasanya langsung nyeletuk pun tidak bersuara. Saras? Siapa itu, Mang? Tanyaku. Mang Samin menggeleng pelan. Membicarakan asal-usulnya adalah pantangan di desa ini. Bukan memang tidak mau cerita, tapi ada aturan yang harus dihormati. Yang penting sekarang mas-mas harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama di sini. Didi mengangguk pelan, mempersilahkan Mang Samin melanjutkan. Pertama, selama 5 hari ke depan tidak boleh keluar rumah setelah maghrib. Tidak ada pengecualian, tidak ada alasan apapun yang cukup kuat untuk melanggar itu. Kedua, jaga ucapan, tidak boleh berkata kasar, jorok, atau meledek hal-hal yang berkaitan dengan desa ini. Mang Samin menatap kami satu persatu. 2 aturan itu saja, sederhana, tapi harus dipatuhi penuh. Memangnya kalau dilanggar kenapa, Mang? Tanya Santo pelan. Saras tidak suka, jawab Mang Samin singkat. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut dan dari nada suaranya, jelas dia tidak berniat menjelaskan lebih lanjut malam itu. Heru membuka mulut seperti mau bertanya sesuatu, tapi Didi langsung menyikutnya pelan. Heru menutup mulut lagi. Mang Samin menegaskan sekali lagi bahwa ini bukan cerita yang dibuat-buat atau sekedar tahayul desa. Desa warga Rejo sudah menjalani aturan ini turun-temurun setiap kali tanda-tanda kemunculan Saras mulai terasa. Dan selama aturan itu diikuti, tidak ada yang terluka. Setelah itu, tidak ada lagi yang dibicarakan. Mang Samin dan BM membereskan gelas-gelas wedang jahe yang sudah habis, lalu pamit masuk ke kamar mereka lebih awal. Kami berlima tinggal di ruang tengah beberapa saat, tapi tidak ada yang tahu harus bicara apa. Rio mencoba mencairkan suasana dengan membuka ponselnya, tapi sinyal di desa itu hampir tidak ada. Santo rebahan di kursi panjang menatap langit-langit. Heru tidak berkomentar apapun. Dia hanya duduk diam dengan muka yang susah dibaca. Didi dari tadi merapikan tasnya tanpa alasan yang jelas, seperti orang yang butuh kesibukan supaya tidak berpikir macam-macam. Satu persatu kami masuk ke kamar lebih awal dari yang biasanya kami lakukan di perjalanan manapun sebelumnya. Aku berbaring di kasur tipis di kamar belakang, menatap langit-langit yang meremang diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Badan terasa capek setelah perjalanan panjang, tapi mataku tidak bisa terpejam. Pikiranku terus kembali ke satu gambar yang sama, nenek tua di pinggir jalan tadi siang. Berdiri sendiri, memegang senter menyala di bawah matahari terik, menatap ke arah jalan yang panjang dan sepi. Pagi harinya aku bangun dengan kepala yang masih sedikit berat, tapi begitu mencium aroma nasi hangat dan sayur dari dapur, badan langsung terasa lebih ringan. BM sudah menyiapkan sarapan sejak pagi-pagi sekali. Nasi, tempe goreng dan sayur lodeh sederhana. Suasana pagi itu jauh berbeda dari malam sebelumnya. Mang Samin bicara lebih santai, sesekali bercanda kecil dengan Didi. Heru sudah kembali cerewet seperti biasa, ribut soal siapa yang duluan mandi.
Rio dan Santo makan dengan lahap tanpa banyak bicara. Beban yang menggantung semalam seolah sudah diletakkan sejenak. Selesai sarapan dan berkemas, kami siap berangkat ke tebing. Mang Samin ikut mengantar, dan itu sedikit mengejutkan kami karena biasanya dia pergi ke ladang pagi-pagi. Tapi dia tidak memberi penjelasan, hanya bilang hari itu dia mau libur sebentar. Perjalanan ke kaki tebing ditempuh sekitar 20 menit berjalan kaki dari rumah Mang Samin. Melewati jalan tanah yang diapit semak dan pohon kelapa, Mang Samin berjalan di depan menunjukkan jalan. Begitu tebing itu terlihat, kami semua langsung antusias. Tebingnya tinggi, sekitar 12 meter, permukaannya kasar dan penuh celah alami yang sangat memudahkan pendakian. Batunya kuat, tidak rapuh, jaraknya dari garis pantai sekitar 100 meter. Dan dari bawah, laut sama sekali tidak terlihat, tertutup oleh badan tebing dan semak di sekitarnya. Tapi Mang Samin bilang dari atas pemandangannya luar biasa. Mang Samin memilih duduk di bawah pohon besar yang teduh sambil membawa bekal air minum. Dia tidak ikut naik dan tidak berniat naik. Kami mulai mendaki, Heru naik pertama sebagai yang paling berpengalaman di antara kami. Gerakannya cepat dan terukur, mencari pijakan memegang celah batu, naik dengan ritme yang sudah terlatih. Tidak sampai 10 menit, dia sudah sampai di atas dan berseru ke bawah. Pemandangannya gila, ayo cepat naik. Aku dan Rio naik berikutnya. Santo dan Didik menyusul setelahnya. Waktu hampir sampai di tepian atas tebing, aku mendengar Heru sedang bicara dengan seseorang. Suaranya santai, seperti sedang mengobrol biasa. Begitu aku menarik badan ke atas dan berdiri di permukaan tebing, aku melihat Heru sedang berdiri beberapa langkah dari tepi, menghadap ke arah batu besar yang menjorok ke sisi yang menghadap laut. Di atas batu itu duduk seorang perempuan muda, usianya kira-kira 20-an. Rambutnya hitam panjang dikepang satu ke belakang, pakaiannya sederhana, baju lengan panjang bermotif bunga kecil dan kain jarik yang dililitkan di pinggang ke bawah. Khas perempuan desa di daerah pesisir. Di sampingnya ada bakul anyaman berisi singkong yang sudah dikupas. Perempuan itu duduk menghadap laut. Pemandangan dari atas tebing memang seperti yang Heru bilang, hamparan laut selatan terbuka lebar, ombaknya terlihat jelas dari ketinggian itu. Rio tiba di atas tidak lama setelahku. Heru langsung menoleh ke arah kami. Sini, kenalin, ini Wati, orang sini. Perempuan itu menoleh ke arah kami, wajahnya biasa saja. Tidak ada yang luar biasa, dia mengangguk pelan. Sudah kenalan tadi, kata Heru ke kami. Tangannya dingin banget, tapi orangnya ramah kok. Aku mau melangkah mendekat untuk menjawab, tapi Rio duluan berbicara. Wati tinggal di desa ini. Perempuan itu mengangguk lagi, pendek, lalu menoleh kembali ke arah laut. Heru tadi sempat tanya dia naik dari mana, dan katanya Wati hanya menunjuk ke arah jalan setapak terjal di sisi kiri bukit, tidak jauh dari tepi tebing. Jalan itu sempit, berbatu dan cukup terjal, tapi memang ada. Wati, ini teman-temanku dari Solo, kata Heru lagi, kali ini sambil melambai ke arahku dan Rio. Aku menoleh ke arah batu besar tempat perempuan itu duduk. Batu itu sudah tidak ada orangnya. Bakul singkong yang tadi ada di sampingnya juga tidak ada. Tidak ada suara langkah yang kami dengar. Tidak ada siluet orang yang terlihat menuruni jalan setapak di sisi bukit. Perempuan itu hilang begitu saja dalam hitungan detik tanpa suara apapun. Heru mengerutkan dahi, memutar badan ke kiri dan ke kanan. Loh, kemana Wati? Tidak ada yang bisa menjawab. Kami turun dari tebing tidak lama setelah kejadian itu. Tidak ada yang banyak bicara selama perjalanan pulang. Heru sesekali menoleh ke belakang, ke arah tebing yang semakin jauh, tapi tidak mengatakan apa-apa. Mang Samin yang menunggu di bawah langsung mengajak kami pulang begitu melihat kami semua sudah turun. Sampai di rumah sore itu kami istirahat sebentar. Heru tidak menceritakan soal Wati kepada Mang Samin. Dia hanya bilang pendakiannya seru dan pemandangannya bagus. Mang Samin mengangguk, tapi matanya menyipit sebentar seperti ada yang ingin ditanyakan. Namun dia memilih diam. Makan malam hari itu sedikit lebih cair dari malam sebelumnya. Biam masak lebih banyak dari biasanya. Ada ikan asin, sayur asem, dan tempe bacem. Santo yang memang paling lahap makan sampai menambah 2 kali. Rio dan Didi ngobrol ringan soal jalur tebing tadi. Suasananya tidak sepenuhnya santai, tapi setidaknya tidak sekaku kemarin. Heru makan dengan normal, tidak ada tanda-tanda apapun. Masalah itu datang kurang dari 1 jam setelah makan malam selesai. Kami semua sedang duduk di ruang tengah ketika Heru tiba-tiba berdiri dari kursinya dan bilang kepalanya pusing.
Kami kira dia hanya kelelahan. Dia berjalan ke kamar dan kami membiarkannya. Tapi 10 menit kemudian, Santo yang kebetulan lewat depan kamar langsung masuk dan memanggil kami semua. Heru terbaring di kasur, tubuhnya menggigil. Bukan menggigil pelan seperti orang kedinginan biasa, tapi gemetar cukup kuat sampai kasurnya ikut bergerak. Aku memegang bahunya untuk menenangkannya, dan yang aku rasakan justru sebaliknya. Badannya panas sekali, panas yang tidak wajar untuk orang yang sedang menggigil seperti itu. Nafasnya sesak. Setiap kali dia menarik nafas, ada suara seperti menahan sesuatu di dadanya. Waktu aku ajak bicara, jawabannya tidak jelas. Dia bicara tapi kata-katanya tidak nyambung, seperti orang yang setengah sadar. Mungkin kecapean, terlalu keras tadi waktu naik tebing, kata Santo mencoba tenang. Tapi kondisi Heru memburuk dengan cepat. Dalam waktu yang tidak lama, gigilannya semakin kencang dan wajahnya pucat. Mang Samin masuk ke kamar melihat kondisi Heru dan ekspresinya langsung berubah. Dia berjongkok di samping kasur, memeriksa denyut nadi Heru sebentar, lalu berdiri dan menatap kami dengan serius. Tadi di tebing, ada kejadian apa? Kami saling pandang, Rio yang akhirnya menjawab. Heru ketemu perempuan di atas namanya Wati, tapi tiba-tiba menghilang. Wajah Mang Samin berubah seketika. PAM yang berdiri di belakangnya langsung menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Mang Samin berbalik ke arah Didi. Mas Didi, tolong temani Mamang keluar sebentar, harus cepat. Keluar malam begini, Mang? Harus, kita perlu jemput Mbok Na sekarang. Didi langsung berdiri tanpa bertanya lagi. Mereka berdua keluar dan suara pintu depan tertutup terdengar dari kamar. Aku, Rio, dan Santo tinggal di dalam bersama Heru. PAM duduk di sudut kamar. Tangannya mengatup rapat di pangkuan, bibirnya bergerak pelan seperti sedang berdoa. Heru masih menggigil di kasur, nafasnya semakin berat. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu, dan penantian itu terasa sangat panjang. Penantian itu berakhir sekitar 20 menit kemudian. Suara pintu depan terbuka, lalu terdengar langkah kaki lebih dari 2 orang masuk ke dalam rumah. Mang Samin masuk ke kamar lebih dulu, diikuti Didi, lalu seorang perempuan tua yang berjalan pelan tapi tegak. Tubuhnya kecil dan kurus, rambutnya putih dikepang pendek ke belakang. Dia membawa kantong kain kecil di tangannya. Tidak banyak bicara, tidak memperkenalkan diri, langsung berjalan ke sisi kasur tempat Heru terbaring. Itulah Mbok Na. Dia berjongkok di samping Heru memeriksa dengan caranya sendiri, memegang pergelangan tangan Heru sebentar, lalu meletakkan punggung tangannya di dahi dan leher Heru. Setelah itu dia membuka kantong kainnya, mengeluarkan beberapa bungkus daun yang sudah dilipat rapi dan sebuah botol kecil berisi cairan berwarna coklat gelap. Kami semua mundur ke sudut kamar memberi ruang. Mbok Na mulai bekerja. Dia membuka bungkusan daun itu, meremas-remasnya pelan di tangannya, lalu mengusapkannya ke telapak tangan dan telapak kaki Heru. Setelah itu dia membacakan sesuatu dengan suara sangat pelan. Bibirnya bergerak tapi kami tidak bisa mendengar kata-katanya dengan jelas dari jarak kami berdiri. Tidak ada yang berani bicara. PAM berdiri di dekat pintu dengan kepala menunduk. Sekitar 15 menit berlangsung, gigilan di tubuh Heru mulai berkurang. Perlahan tapi terlihat jelas. Getaran di badannya mereda, nafasnya yang tadinya sesak mulai lebih teratur. Wajahnya yang tadi pucat berangsur kembali ke warna normalnya. Mbok Na berdiri, menyerahkan botol kecil itu kepada PAM. Kalau sudah sadar minumkan ini, setengah botol saja. Itu satu-satunya kalimat yang dia ucapkan sejak datang. Dia mengambil kantong kainnya lalu berjalan keluar kamar tanpa menunggu dipersilakan. Mang Samin menawarkan untuk mengantarnya pulang, tapi Mbok Na menggeleng dan terus berjalan. Suara langkahnya menjauh, lalu pintu depan terbuka dan tertutup lagi. Heru tertidur, nafasnya sudah normal, tubuhnya tidak lagi gemetar. Kami semua keluar dari kamar dan duduk di ruang tengah. Mang Samin duduk di hadapan kami menghela nafas panjang, lalu mulai bicara. Perempuan yang ditemui Mas Heru di atas tebing tadi, itu bukan orang dari desa ini, itu Saraswati. Tidak ada yang bersuara. Saras yang Mamang sebut kemarin malam, arwah yang sedang muncul itu. Mang Samin menyambung kalimatnya pelan. Dia tidak berniat menyakiti siapapun, tapi menyentuh tangannya saja sudah cukup membuat orang jatuh sakit seperti tadi. Bukan karena dia jahat, tapi karena beban yang dia bawa sangat berat. Tubuh manusia tidak kuat menerima begitu saja. Didi menunduk,
Rio memandang lantai, Santo tidak bergerak. Aku yang akhirnya bertanya pelan, "Nenek yang kita lihat di pinggir jalan waktu pertama masuk desa itu siapa, Mang?" Mang Samin menatapku sebentar sebelum menjawab. "Itu ibunya Saraswati, masih hidup, tapi sudah tidak sepenuhnya waras sejak kehilangan anaknya. Setiap hari dari pagi sampai malam dia berdiri di sana sambil menyalakan senter. Dia masih menunggu Saraswati pulang." Kalimat itu jatuh berat di ruangan yang sudah sunyi. Tidak ada yang bertanya lagi setelah itu. Satu persatu kami berdiri dan masuk ke kamar masing-masing. Tanpa banyak kata, malam itu masing-masing dari kami tidur dengan pikiran yang tidak bisa begitu saja ditenangkan. Pagi itu aku bangun lebih awal dari yang lain. Langit di luar masih abu-abu. Matahari belum sepenuhnya naik. Aku langsung ke kamar Heru untuk memeriksa kondisinya. Heru sudah terjaga. Dia duduk bersandar di dinding, wajahnya masih sedikit pucat tapi matanya sudah jernih. Begitu melihatku masuk, dia mengangguk pelan. Tanda dia baik-baik saja. Piam sudah menyiapkan segelas air hangat. Aku ambilkan botol ramuan dari Mbokna yang dari semalam diletakkan di atas meja kecil di sudut kamar. Lalu menuangkan setengahnya ke gelas sesuai pesan Mbokna tadi malam. Heru meminumnya tanpa protes, meski wajahnya sedikit menyeringai karena rasanya pahit. Tidak sampai setengah jam setelah minum ramuan itu, warna kulitnya kembali normal dan nafasnya terdengar jauh lebih lega. Kami sarapan bersama dengan tenang. Tidak banyak yang dibicarakan. Setelah Mang Samin melihat sendiri bahwa Heru sudah bisa duduk tegak, makan sendiri, dan berbicara normal, dia menarik kursi dan duduk menghadap kami semua. "Mamang rasa sudah saatnya kalian tahu kisah lengkap Saraswati." Tidak ada yang menolak. Mang Samin mulai bercerita dengan suara pelan dan terukur. Saraswati lahir di desa ini dari seorang perempuan desa yang menikah dengan pria pendatang yang kemudian menetap di desa Rejo. Mereka hidup normal seperti warga desa lainnya. Saraswati tumbuh menjadi perempuan dewasa yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Tapi tidak ada yang aneh darinya. Masalah itu terkuak sekitar 10 tahun yang lalu. Ayah kandung Saraswati melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri. Bukan sekali, Saraswati tidak pernah bercerita kepada siapapun, tapi luka itu rupanya sudah terlalu berat untuk dia tanggung sendiri. Suatu hari Saraswati pergi dari rumah tanpa bilang ke siapa-siapa. Dia berjalan ke pantai, naik ke tebing yang sama tempat kami mendaki kemarin dan terjun ke laut. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Warga desa yang akhirnya mengetahui apa yang dilakukan ayah Saraswati tidak memberi dia kesempatan untuk lari. Dia tewas dihakimi massa hari itu juga. Yang tersisa hanya ibunya, perempuan tua yang tidak pernah benar-benar pulih dari kehilangan itu. Setiap hari, tanpa kecuali, dia berdiri di pinggir jalan masuk desa sambil menyalakan senter. Menunggu Saraswati pulang, warga desa sudah menerima itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di sana. Tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang memaksanya masuk ke rumah. Mang Samin menutup ceritanya di situ. Tidak ada yang dia tambahkan. Kami semua diam cukup lama setelah itu. Didik yang pertama bicara. "Mang, kami mau pamit hari ini saja." Mang Samin mengangguk. Dia tidak mencoba menahan kami. BAM menyiapkan bekal kecil untuk perjalanan tanpa diminta. Kami berkemas dalam waktu singkat, berpamitan dengan Mang Samin dan BAM di depan rumah. Bersalaman, berterima kasih. Mang Samin menepuk bahu Heru sebentar dan berpesan agar minum sisa ramuan dari Mbokna setibanya di rumah nanti. Perjalanan pulang terasa berbeda dari waktu kami datang. Di dalam mobil tidak ada lagu yang dinyalakan, tidak ada obrolan panjang. Santo sesekali memandang keluar jendela. Rio menyetir dengan tenang. Didi duduk diam di kursi depan. Heru yang biasanya tidak bisa diam lebih dari 5 menit tidak mengeluarkan satu kata pun sejak mobil keluar dari halaman rumah Mang Samin. Waktu mobil melewati jalan masuk desa, aku secara otomatis menoleh ke pinggir jalan. Nenek tua itu masih di sana, berdiri di tempat yang sama seperti waktu kami pertama datang. Tangannya memegang senter yang menyala, matanya menatap lurus ke arah jalan depannya. Mobil terus melaju. Sosok nenek itu mengecil di kaca spion belakang, lalu hilang di balik tikungan. Aku tidak bisa tidak memikirkannya sepanjang sisa perjalanan. Saraswati tidak pernah menyakiti siapapun dengan sengaja, tapi luka yang dia bawa semasa hidupnya terlalu dalam. Sampai 10 tahun setelah dia pergi, arwahnya masih muncul di tebing tempat dia terakhir berdiri, di desa tempat dia lahir dan tumbuh.
Dan ibunya masih berdiri di pinggir jalan itu setiap hari, menyalakan senter, menunggu anak yang tidak akan pernah pulang.